Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Lestari dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, kelas 1A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang instrumentasi flebotomi. Mungkin sebagian dari teman-teman masih banyak yang belum mengetahui tentang apa itu instrumentasi flebotomi. Untuk mengetahui apa itu flebotomi, silahkan simak video berikutnya. Check it out. Instrumentasi flebotomi merupakan prosedur laboratorium yang dilakukan untuk mengeluarkan sejumlah darah. Teknik flebotomi merupakan suatu cara pengambilan darah atau sampling untuk tujuan tes laboratorium atau juga bisa pengumpulan untuk didonorkan. Untuk seorang tenaga medis itu biasanya disebut sebagai flebotomis. Flebotomis itu merupakan seorang tenaga medis yang telah mendapat latihan untuk mengeluarkan dan menampung spesimen darah dari pembuluh darah vena, arteri, atau kapiler. Tujuan melakukan pengambilan sampel darah adalah untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi zat berbahaya, dan pemeriksaan kondisi kesehatan secara menyeluruh. Flebotomis akan mengeluarkan darah yang memang bermasalah, entah itu eritrosit, leukosit, plasma darah, trombosit, atau zat besi sebagai pembentuk sel darah merah. Untuk melakukan pengambilan darah vena, arteri, atau kapiler, itu harus dipersiapkan alat-alat terlebih dahulu. Lakukan untuk selama teknik flebotomi, yang pertama ada alkohol swab yang berfungsi untuk disinfeksi. Yang kedua ada squid untuk mengambil darah dari vena. Lalu ada kapas kering. Lalu ada hansapas untuk menutup luka setelah pengambilan flebotomi. Lalu di sini ada antikoagulan EDTA. Di sini juga diperlukan tourniquet sebagai penggabungan darah. Teknik flebotomi sebaiknya kita melakukan APD secara SOP. Yang pertama kita gunakan handscoon. Lalu ada masker. Tidak lupa dilakukan teknik flebotomi, kita lakukan dulu teknik pembendungan dengan bantuan tourniquet. Tourniquet dipasang tiga jari di atas lokasi vena yang akan diambil. Lalu kita lakukan palpasi untuk mengetahui lokasi vena yang akan diambil. Setelah yakin, kita disinfeksi dengan alkohol swab dengan memutar dari dalam keluar. Biarkan mengering. Lalu ambil squid dan lakukan tarik pada bagian tengkak ini agar tidak terjadi penyumbat macet ketika di dalam vena. Setelah dipastikan kering, kita ambil dengan posisi jarum bagian lubang menghadap ke atas. Setelah penuh, kita tutup luka dengan kapas kering, lalu cabut perlahan agar darah berhenti. Lalu tutup luka menggunakan hansapas yang telah disediakan. Setelah penuh, kita tutup luka dengan kapas kering, lalu
lalu cabut perlahan agar darah berhenti. Lalu tutup luka menggunakan hand kapas yang telah disediakan. Lalu untuk pemeriksaan selanjutnya kita masukkan sampel darah tadi ke dalam koagulan. EDTA diambil sebanyak perbandingan 1:1 dengan darah. Setelah dimasukkan ke dalam botol sampel yang berisi anticoagulan, lalu botol ditutup menggunakan kotak film agar memudahkan menghomogenkan keduanya. Pengecekan seperti angka 8 sampai benar-benar campur dengan data. Setelah itu, darah siap untuk dilakukan pemeriksaan. Kenapa tes darah dilakukan? Karena darah yang mengalir ke seluruh tubuh bertindak sebagai media pembawa nutrisi dan oksigen penting. Darah membawa limbah kembali ke sistem ekskresi untuk dibuang. Namun, kelancaran aliran darah menjadi terganggu jika terdapat gangguan medis, sehingga tes darah perlu dilakukan. Agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengambilan darah, maka seorang flebotomis harus memiliki kompetensi dan perilaku profesional sehingga dapat bekerja dengan baik dan benar agar memperoleh hasil yang akurat. Terdapat beberapa tes darah beserta fungsinya. Yang pertama, tes darah lengkap. Tes ini tidak dapat memberikan diagnosis yang definitif terhadap kondisi tubuh. Namun, tes ini bisa memberikan petunjuk mengenai adanya resiko penyakit. Melalui tes darah lengkap, seorang mengetahui kadar hemoglobin, jumlah sel darah putih, hematokrit, dan keping darah atau trombosit. Yang kedua, uji protein C reaktif, yaitu protein yang diproduksi oleh hati. Tes ini bertujuan untuk mengetahui adanya peradangan, ditandai dengan adanya kadar protein C reaktif di dalam tubuh. Yang ketiga adalah tingkat sedimentasi eritrosit atau laju endap darah. Tes ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keparahan peradangan di dalam tubuh, baik yang disebabkan oleh infeksi, tumor, atau penyakit autoimun. Yang keempat adalah tes elektrolit, adalah mineral yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kandungan air sehat di dalam tubuh, menunjang listrik saraf, membantu memindahkan nutrisi ke dalam sel-sel tubuh, serta menstabilkan kadar alkali dan asam di dalam tubuh. Perubahan kadar elektrolit di dalam tubuh disebabkan banyak faktor antara lain diabetes, dehidrasi, gagal ginjal, penyakit hati, gangguan jantung, atau sedang menjalani pengobatan tertentu. Yang keenam adalah tes koagulasi untuk melihat adanya masalah pembekuan darah, misalnya pada penyakit von Willebrand dan hemofilia. Yang ketujuh adalah tes fungsi tiroid. Tes fungsi tiroid ini dilakukan apabila dokter mencurigai adanya tiroid yang terlalu aktif atau kurang aktif. Yang kedelapan adalah tes ELISA untuk melihat antibodi dalam tubuh. Tes ELISA banyak dilakukan untuk diagnosis HIV, toksoplasma, dan alergi. Yang kesembilan adalah analisa gas darah. Dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keasaman atau pH darah dan kadar gas dalam darah seperti karbon dioksida dan oksigen. Gangguan fungsi paru dan ginjal bisa dideteksi melalui pemeriksaan ini. Yang ke-10 adalah tes darah untuk mengetahui resiko penyakit jantung.
bertujuan untuk mengetahui resiko penyakit jantung koroner melalui pemeriksaan kadar kolesterol baik, kolesterol buruk, dan lemak dalam darah. Pasien dianjurkan untuk berpuasa selama 9-12 jam sebelum melakukan tes ini. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang instrumentasi flebotomi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Saya akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.